Jadi kami dari kelompok berapa, John? Dari kelompok 1 SM HIP 2 Gresik. Jadi di sini ada Said Viana Saya Jesa Enrico Prisjon. akan mewawancarai Mas Marcel. Jadi kami sedang berada di Tambak Bandeng di desa Ada Kecamatan Padeng. Kabupaten Gresik. Ya. Lalu kami akan mewawancarai tentang pest management di Tambak Bandeng yang akan diwawancarai oleh Kahila, Nindi, dan juga Abiu. Lalu ada videografer kami, siapa John? Yang bernama Alamsyah. Editor kami, Dan editor kami bernama Indi. dan Tulensi dengan bernama Kotrunada Kamila. Oke, Stay tune guys. tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas, Siang. dengan Mas siapa? Marcel. Mas Marcel. Salam kenal Mas Marcel. Di sini kita mau izin mewawancarai Mas tentang pestisida di tambak. Nah, untuk awal mulanya mungkin bisa sama Abi. Marcel ini mau tanya kan, untuk jenis tambaknya ini tambak apa Mas? Tambak ya, kalau desa Padek ini tambaknya ya bikin ikan udang sama bandeng sih kebanyakan, rata-rata lo ya. Tambak bandeng. Kadang orang ini kan ada yang bandeng semua, ada diperbanyak udangnya, terus ada yang cair. Lah kalau cair itu bisa metodenya dipancing noning wong. Dipancingkan itu loh, bisa nih kalau minggu. Nah, ini Mas, biasanya kalau tambak ikan bandeng ini pakai pestisida juga ya Mas? Jenis pestisidanya itu jenis pestisida apa Mas yang dipakai? Pestisida itu kan buat hama itu toh. Iya Mas. Kayaknya nggak pakai deh, nggak pakai. Kalau di sini lebih main ke ini pupuk sama obat-obatan buat tanah sebenarnya, untuk merawat ikan, karena air juga. Kayak urea, masih kilo, ada termegi. Mes itu kalau petuh hama sih nggak ada ya, hama di sini kan lebih ning ular, terus apa nyambi yo, Oh, apa? nyambi, terus burung itulah kebanyakan kalau di sini tuh pakai metode tradisional ya sebenarnya. Kalau burung ya biasanya orang-orang itu langsung ya dioprak, jadi tradisional, Berarti itu ke tanahnya Mas, ya, lebih ke tanahnya. lebih ke tanahnya. Itu untuk kuantitasnya itu berapa Mas? Pemakaian urea tergantung tambaknya atau gimana? Tergantung ukuran tambahnya sih, cuman kembali lagi ke pribadi masing-masing loh. Kan kalau kita lihat sekarang ini kan mahal banget loh, subsidi ini kan berkurang loh. Jadi ya nggak semua orang ini pakai pupuk, kadang yo seadane wae ngono. Iku sih. Ini tapi tambaknya itu menggunakan fasilitas apa aja Mas untuk ikannya ini? Dikasih kayak kincir air atau apa? Enggak, sini wae. Jadi misalnya kalau panen itu pakainya gimana Mas? Pakai jaring? Oh, pakai ini pompa air, Oh, pakai diesel air. Oh, diesel. Pakai jaring. sama jaring itu juga. Biasanya kalau panen itu berapa lama sekali Mas? Itu tergantung sih. Sebenarnya orang-orang ini kan kadang dicek dulu toh. Dan kita kalau memanen itu lihat pasar dulu, harga di pasar itu. Nah, cuman idealnya itu 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan sekali berarti. Udah berapa lama Mas ngurus tambak? Waduh, ngurus tambak baru sih 1 sampai 2 tahun mungkin ya. Berarti gerakan baru Mas. Ya enggak juga kan juga. Ya usaha keluarga lah. Pernah nggak sih Mas misalnya satu tambak itu misalnya kan tadi kan udah disebutin kayak pakai obat-obatan, pakai pupuk. Nah, pernah nggak Mas nggak pakai pupuk atau obat-obatan itu efeknya apa Mas? Ada bedanya nggak? Pasti ada lah tambak yang dirawat harga dirawat itu. Ya yang jelas yang kualitas ikan itu pertama, terus yang kedua lagi perkembangan ikan juga itu pengaruh. Itu sih Kalau air juga jelek baunya nggak enak. misalnya kalau airnya itu udah jelek, udah bau, itu digantinya biasanya gimana Mas? Apa nggak diganti atau ada cara? Kalau di sini kan ya ketika panen, dipanen di sini tuh ada dua apa yang ngarani nih yo. Yo udah metode mancing kok bilang ngarani. Cari. Jaring ya, dijaring sama dikuras airnya. Berarti nanti ngisi lagi pakai apa Mas? Pakai pompa tetap. Jadi ini kan irigasi toh. Lah kita buatnya irigasi. Harus juga dari irigasi. Nah kebetulan di desa Padek ini kurangnya itu nggak ada yang namanya bendungan. Jadi kita mengandalkan air hujan. Kalau Mas ini berarti urus tambaknya berapa apa ya, berapa kolam?
Iya, berapa petak? Kalau aku sih enggak, kalau keluarga sih ada sini satu dua terus satu dua tiga dan dua sini kan 10 hektar tiga ini macam sponsor tiga ya. Jadi biasanya kalau apa? Banyak kan kalau kita apa ya, pertama itu kan misalnya kalau kita tanam ikan itu menyesuaikan lahan. Nah, 1 hektar itu biasanya 2 real, 3 real. 1 real itu kalau nggak salah tuh biro, iya kan. Kalau Nah, misal panennya itu kira-kira berapa bungkus? banyak. Kalau ini yo kemarin itu 40 sampai 45. Terus sebelum pemakaian pestisida itu tiap berapa bulan? Udah kayak buat makanan atau Oh punya itu sih kalau aku kan baru toh kan nggak pernah ikut yang namanya mengukui. Nah bisa nih sampai ini loh air lihat airnya. Kalau air hijau gini kan bagus toh. Lebih biru mengukui di buku terus dengan di buku warna hitam cara mengasih pupuknya itu gimana? Rutin atau tebar? tebar. Itu kan makanya kalau lihat ditambah itu lah dibatasi kayu kayu menukui yo. Nah kenapa aja enak? Oh berarti kota adik wis mati. Toto menunggu lo biasa Jadi itu kan langsung terus turun langsung kalau misal apa pupuknya itu kosong mana kosong alternatif. karena di sini nggak pernah pengalaman kosong kan. Karena kan gini toh di sini kan ada namanya Gapoktan. Gapoktan itu kan pasti dapat jatah pupuk toh dari pemerintah terutama subsidi. Nah kalau kehabisan Gapoktan yang subsidi yuk kita beli subsidi kan banyak toh di tempat-tempat yang nggak non subsidi. Pernah nggak mas gagal panen gitu? Coba pasti pernah lah. Itu kenapa mas biasanya? Faktor Faktornya yo yang pertama ini gak paham ya aku yo cuman di sini ikan mati banyak yang mati itu bisa jadi kayak terus kalau ikan punggung itu biasanya naik ke permukaan itu kenapa? itu kalau gak tahu ya cuman kemarin kalau tanya-tanya itu jadi kan tanah di dalam ini gak dingin naik semua karena kan itu diperlukan ini namanya pupuk toh pupuk kan pengaruh tanah kalau nggak salah ya gak sih pupuk ini tanah terus pada kiri gue pengaruh air Terus tambah biasanya dibagi berapa orang? Oh, sendiri. Kalau misalnya nebar-nebar gitu sendiri. iya kalau orang sini sendiri cuman kalau kadang orang-orang yang yo bekerja itu yo pakai namanya itu pendeko enggak sendiri sama keluarga Kalau musim padi berarti ditanamnya padi gitu. sekarang habis kan musim padi toh ini kan waktunya panen Tapi nanti tanah yang ada di bawah air ini berarti nggak sekering yang enggak tapi kalau ketiga paling hari ketiga ini musim kemarau ya Kemarau. musim kemarau ini lah kekurangan di desa Padang ini kan gak ada bendungan tuh jadi kita itu ketika musim kemarau itu nggak ngapa-ngapain satu saja ada air makanya suka keringan harus dibiarkan mana orang yang di desa Padang ini kan ya bendungan sebenarnya harusnya ya untuk suplai air toh karena kan ada irigasi itu kurang bro sekarang lagi kira-kira kenapa? Ini ya luar kalau banjir berarti ikannya kemana-mana gitu mas. Berarti mana-mana salah satu kerugian tuh gagal panen banjir. Nah sekarang sih akhir-akhir nggak pernah ya banjir kami minta juga ya enggak. karena semenjak itu loh jalan di jalan raya itu naik kan airnya nggak sampai nyebrang kan dari Mamberas so bendungan Mamberas itu loh Oh iya. ketika jalan aspal naik ini nggak sampai nyebrang ini air ini mana nih terus melebar itu sih kan gunung siapa lagi Ada yang mau tanya? Mungkin wawancara hari ini gitu aja dulu mas. Kalau ada yang kurang nanti bisa disampaikan lewat admin. Terima kasih mas sudah bantuin tugas kita, udah mau diwawancarai siang-siang gini. Terima kasih banyak ya mas, maaf kalau ada salah kata atau kata yang menyinggung.
kami tidak bermaksud. Mungkin bisa langsung kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Audio Jungle.